Ya udah kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah dan melanjutkan presentasi kita ya. Sebenarnya ini baru mulai presentasi kita ya. Di pertemuan pertama kita di mata kuliah penelitian. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita awali dulu pertemuan kita dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja kepada Mbak Ani untuk mempresentasikan materi bab 1 ya, Mbak? Iya, bab 1. Mbak Ani sudah siap? Allah siap. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan yaitu bab 1 dalam judulnya proses pelaksanaan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sebelum masuk materi, kita harus tahu apakah penelitian itu. Penelitian adalah proses di mana Anda terlibat dalam sekumpulan kecil langkah-langkah logis. Dalam bab ini, kami mendefinisikan penelitian, membahas mengapa itu penting. Terlebih dahulu, 6 langkah untuk melakukan penelitian dan mengidentifikasi bagaimana Anda dapat melakukan penelitian etis dengan menggunakan keterampilan yang sudah Anda miliki. Anda dapat melakukan penelitian di 2 cara, yaitu melalui studi kuantitatif dan studi kualitatif. Itu bergantung pada jenis masalah yang perlu Anda teliti. Nah, masuk ke definisi penelitian. Definisi penelitian itu, penelitian adalah proses langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau masalah. Secara umum, penelitian terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan. Yang kedua, mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan. Sedangkan yang ketiga yaitu menyajikan jawaban atas pertanyaan. Terus, dalam proses penelitian ini itu memiliki 6 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah penelitian. Yang kedua, mereview literatur penelitian, tujuan penelitian. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Yang keenam, melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah penelitian. Mengidentifikasi masalah penelitian terdiri tentang menentukan masalah untuk dipelajari, mengembangkan justifikasi untuk mempelajarinya, dan menyarankan pentingnya baca laporan. Dengan menentukan masalah, Anda membatasi materi pelajaran dan memusatkan perhatian pada aspek studi tertentu. Terus yang kedua yaitu meninjau literatur. Itu berarti menemukan ringkasan, buku, jurnal, dan publikasi terindeks pada suatu topik. Secara selektif memilih literatur mana yang akan dimasukkan dalam tinjauan Anda. Dan kemudian meringkas literatur dalam sebuah laporan tertulis. Yang selanjutnya itu mengumpulkan data. Bukti membantu memberikan jawaban atas pertanyaan dan hipotesis penelitian Anda. Mengumpulkan data berarti mengidentifikasi dan memilih individu untuk studi.
mendapatkan izin untuk mempelajarinya, dan mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan atau mengamati perilaku mereka. Dan terus selanjutnya yaitu pelaporan dan evaluasi penelitian. Pelaporan penelitian melibatkan penentuan khalayak. Penataan melaporkan dalam format yang dapat diterima oleh khalayak ini, dan kemudian menulis laporan dengan cara yang sensitif bagi semua pembaca. Mengevaluasi penelitian melibatkan penilaian kualitas studi menggunakan standar yang dikembangkan oleh individu dalam pendidikan. Terus selanjutnya itu karakteristik kuantitatif dan penelitian kualitatif di masing-masing dari 6 langkah. Yang pertama yang kita bahas yaitu dalam penelitian kuantitatif, karakteristik utamanya yang pertama yaitu menjelaskan masalah penelitian melalui deskripsi, tren, atau kebutuhan akan penjelasan tentang hubungan antar variabel. Terus yang kedua yaitu memberikan peran utama literatur dengan menyarankan pertanyaan penelitian untuk ditanya dan membenarkan masalah penelitian dan menciptakan kebutuhan akan arahan atau pernyataan tujuan dan pertanyaan penelitian atau hipotesis dari penelitian. Terus yang ketiga yaitu membuat pertanyaan tujuan, pertanyaan penelitian, pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian, dan hipotesis yang spesifik, sempit, terukur, dan dapat diamati. Terus yang keempat yaitu mengumpulkan data numerik dari sejumlah besar orang yang menggunakan instrumen dengan pertanyaan dan tanggapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus yang kelima yaitu menganalisis tren, membandingkan kelompok atau variabel terkait menggunakan analisis statistik dan menafsirkan hasil dengan membandingkannya dengan prediksi sebelumnya dan penelitian sebelumnya. Terus yang terakhir yaitu menulis laporan penelitian menggunakan standar struktur tetap dan kriteria evaluasi dan mengambil pendekatan yang objektif dan tidak biasa. Terus dalam penelitian kualitatif kita melihat karakteristik utama yang berbeda setiap tahapan. Tahapan penelitian prosesnya yang pertama yaitu menjelajahi masalah dan mengembangkan pemahaman rinci tentang pusat fenomena. Yang kedua, memiliki tinjauan pustaka, memainkan tapi membenarkan masalahnya. Yang ketiga, menyatakan tujuan dan pertanyaan penelitian secara umum dan luas untuk itu pengalaman peserta. Terus yang keempat yaitu mengumpulkan data berdasarkan kata-kata dari sejumlah kecil individu sehingga pandangan peserta diperoleh. Yang kelima yaitu menganalisis data untuk deskripsi dan tema menggunakan analisis teks dan interpretasi arti yang lebih besar dari temuan-temuan itu. Terus yang keenam yaitu menulis laporan menggunakan struktur yang muncul dan fleksibel, serta kriteria evaluatif dan termasuk refleksivitas dan bias subjektif pada peneliti. Desain penelitian terkait dengan kuantitatif dan penelitian kualitatif. Desain kualitatif khusus dalam proses penelitian pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Yang pertama yaitu desain eksperimental. Desain eksperimental atau juga disebut dengan studi intervensi atau perbandingan kelompok studi adalah prosedur dalam penelitian kuantitatif yang ditentukan oleh peneliti. Apakah suatu kegiatan atau materi membuat perbedaan hasil bagi peserta? Anda menilai dampak ini dengan memberikan satu set
kegiatan atau disebut intervensi dan menahan set dari kelompok lain. Maaf kedua, Mbak, sebentar. Ya. Sebentar Mbak, itu PPT-nya masih masuk nggak Mbak? Masih? Sama saya yang nggak masuk ya. Yang lain gimana? Yang di saya ada, Mbak. Lanjut. Saya ada, Mbak. Yang Tia juga ada, Mbak. Yang Diva juga ada, Mbak. Lanjut aja dulu. Yang istri juga ada, Mbak. Kok saya Gimana, nggak- Mbak? Udah, lanjut aja Mbak, lanjut. Ya. Gimana tadi? Yang kedua ya. Yang kedua, desain korelasi, yaitu prosedur dalam penelitian kuantitatif di mana peneliti mengukur derajat asosiasi atau hubungan antara dua atau lebih variabel menggunakan prosedur statistik analisis korelasional. Yang selanjutnya, desain metode campuran adalah prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampurkan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau dalam serangkaian studi multifase. Selanjutnya yaitu desain penelitian tindakan. Adalah prosedur sistematis digunakan oleh guru atau individu lain dalam pengaturan pendidikan untuk mengumpulkan kuantitatif dan data kualitatif untuk mengatasi peningkatan dalam pengaturan pendidikan mereka, pengajaran mereka, dan pembelajaran siswa mereka. Yang selanjutnya yaitu desain survei, yaitu prosedur dalam penelitian kuantitatif. Anda mengoleh survei atau kuesioner kepada sekelompok kecil orang atau disebut sampel untuk mengidentifikasi tren dalam sikap, pendapat, perilaku, dan karakteristik sekelompok besar. Sekelompok besar orang disebut juga populasi. Itu juga ada desain teori beralas. Itu sistematis prosedur. Desain teoretis beralas adalah sistematis. Prosedur kualitatif yang peneliti gunakan untuk menghasilkan penjelasan umum. Didasarkan pada pandangan peserta disebut teori dasar yang menjelaskan suatu proses, tindakan, dan atau interaksi di antara orang-orang. Yang selanjutnya yaitu desain etnografi. Ini bersifat kualitatif. Prosedur untuk mendeskripsi, menganalisis, dan menafsirkan pola bersama kelompok budaya perilaku, keyakinan, dan bahasa yang berkembang seiring waktu. Dalam etnografi, peneliti memberikan gambaran rinci tentang kelompok berbagi budaya yang diambil dari berbagai sumber informasi. Etnografer juga mendeskripsikan grup dalam settingannya mengeksplorasi tema atau masalah yang berkembang seiring waktu saat kelompok berinteraksi dan merinci potretnya grup. Yang selanjutnya itu desain penelitian naratif. Terus ciri-ciri penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, ciri-ciri utamanya adalah mendeskripsikan masalah penelitian melalui deskripsi tren atau kebutuhan akan penjelasan tentang hubungan antar variabel, memberikan peran utama untuk literatur yang menyarankan pertanyaan penelitian untuk ditanyakan dan dibenarkan masalah penelitian dan menciptakan kebutuhan untuk arah penelitian, menciptakan pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian, dan hipotesis yang spesifik, sempit, terukur, dan dapat diamati, mengumpulkan data numerik dari banyak orang yang menggunakan instrumen dengan pertanyaan yang tanggapan yang telah ditetapkan, menganalisis tren, membandingkan kelompok atau menghubungkan variabel menggunakan analisis statistik, dan menafsirkan hasil dengan membandingkannya dengan prediksi sebelumnya dan penelitiannya sebelumnya, dan menulis laporan
tetap dan kriteria evaluasi dan mengambil pendekatan yang objektif dan tidak biasa. Dalam penelitian kuantitatif, kami melihat karakteristik utama yang berbeda pada setiap tahap proses penelitian. Mengeksplorasi masalah dan mengembangkan pemahaman rinci tentang fenomena sentral, memiliki tinjauan pustaka, memainkan peran kecil tetapi membenarkan masalahnya, menyatakan tujuan dan pertanyaan penelitian secara umum dan luas sesuai dengan pengalaman peserta, mengumpulkan data berdasarkan kata-kata dari sejumlah kecil individu sehingga diperoleh pandangan peserta, menganalisis data untuk deskripsi dan tema menggunakan analisis tema dan menafsirkan makna temuan yang lebih luas. Penulisan laporan menggunakan struktur yang baru dan fleksibel serta kriteria evaluatif dan termasuk refleksivitas dan bias subjektif penelitian. Terima kasih. Udah, Mbak Ika? Terima kasih Mbak Ani atas paparan yang sudah disampaikan oleh Mbak Ani di bab 1. Dari teman-teman ada yang mau didiskusikan terkait dengan materi bab 1 ya, proses pelaksanaan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan terkait dengan materi ini. Ada? Silakan untuk 3 penanya dulu, Mbak. Oke, boleh. Silakan untuk 3 penanya pertama terkait proses. Saya mau tanya. Ya, silakan. Mbak Isti ya. Ya. Ya, silakan. Ini kan tentang penelitian pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, saya ingin tanya, kalau di penelitian tuh ada penelitian tindakan kelas. Nah, itu termasuk sebenarnya kualitatif atau kuantitatif? Soalnya kebetulan dulu waktu skripsi saya kurang tahu gitu. TK itu maksudnya penelitiannya kualitatif apa kuantitatif gitu. Ya. Pertanyaannya. Penanya kedua atau dijawab di 3 dulu ya, kita tampung 3 kemudian nanti baru dijawab. Penanya kedua mungkin terkait dengan materi ini, silakan. Kalau mungkin bisa kita bahas dulu ya. Masih ada teman-teman? Belum ya? Oke, silakan. Oh, Mbak Devi. Mbak Devi, Resen. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Devi. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Mbak mau nanya nih. Mau nanya sama penyaji materi hari ini. Tadi ada kalimat tuh yang menjelaskan masalah deskripsi tren tentang penelitian kuantitatif kalau tidak salah. Halo? Ya, teruskan. Baik, ya, Mbak. Itu tadi pertanyaan kedua. Maaf, Mbak, agak putus. Bisa diulang? Dari tayangannya tadi, slide-nya tadi itu ada yang menjelaskan tentang deskripsi tren dari penelitian kuantitatif kalau nggak salah. Nah itu minta tolong sama peneliti Mbak Ani dijelaskan lagi Mbak tentang deskripsi tren, maksudnya itu bagaimana? Deskripsi tren. Iya. Desain penelitian tadi ya, yang kedua. Tadi yang slide yang agak bawah, Yang ini kan, yang nomor 1 kan, yang mana?
Deskripsi tren ya? Iya. Iya. Baik, pertanyaan ketiga mungkin sebelum dijawab atau dua dulu? Mbak, saya mau tanya, Mbak. Ya, silakan. Mbak Linda. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya Ya. tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mungkin bisa diberikan contohnya secara umum satu-satu, Mbak. Penelitian kuantitatif satu dan penelitian kualitatif satu. Kan ada ciri-cirinya, tadi ciri-ciri utama kan, Mbak. Nah, dari ciri-ciri itu mungkin bisa diberikan satu contohnya yang secara umum aja gitu. Yang secara garis besar. Baik, sudah ada 3 pertanyaan ya. Mungkin saya ulangi sedikit. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan PTK. PTK itu termasuk penelitian kualitatif atau kuantitatif ya, dari Mbak Isti tadi ya. Kemudian yang kedua dari Mbak Devi itu ada di sini ya, di karakteristik itu menjelaskan masalah penelitian melalui deskripsi tren. Nah, mungkin bisa dijelaskan maksud deskripsi tren di situ apa gitu ya. Kemudian yang ketiga pertanyaan dari siapa tadi? Linda ya. Dari Linda, mungkin bentuk penelitiannya, contoh penelitian yang kualitatif itu seperti apa, kemudian yang kuantitatif itu seperti apa. Nah, itu tadi pertanyaannya dari 3 penanya kita. Mungkin silakan langsung kepada Mbak Ani untuk menjelaskan. Nanti akan kita diskusikan kembali mungkin ya setelah Mbak Ani menyampaikan. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang punya pendapat mungkin bisa disampaikan juga. Kita serahkan dulu kepada Mbak Ani. Silakan Mbak Ani. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya. Ini kan dadak ya. Nah, setahu saya yang untuk dari pertanyaan siapa tadi yang pertama? Isti ya, Mbak Isti. Ya, Mbak. Tentang PTK ya. Kalau PTK itu kalau nggak salah dia pakai penelitian kualitatif kayaknya. Kalau kuantitatif itu kan memakai angka. Terus kalau kualitatif itu mengumpulkan sampel, salah. Ya enggak? Mbak, saya kan belum pernah penelitian PTK itu. Benar-benar penelitian PTK itu belum pernah. Jadi itulah mau nanya. Jadi jenisnya tuh kualitatif atau kuantitatif. Mungkin ada teman-teman yang lain pernah penelitian tindakan kelas yang waktu Mungkin ada teman-temannya, saya juga enggak PTK soalnya enggak bahasnya enggak tahu. Itulah. Teman-teman yang gimana? Silakan ada tanggapan dari teman-teman yang lain mungkin terkait ini tadi ya, PTK itu masuk penelitian kualitatif atau kuantitatif. Ada yang punya pendapat? Silakan teman-teman yang lain. Mungkin Bapak atau Ibu yang udah ngajar bisa bantu menjelaskannya. Karena di sekolah kan ada bikin PTK untuk kenaikan pangkat juga ya kan? Iya. Halo. Ya. Silakan Ya, Pak. Silakan masuk Pak. Pak Sukiman Ya. Masuk suaranya? masuk. Pak, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. berbicara tentang penelitian kualitatif, yaitu pada dasarnya bahwa penelitian kualitatif itu terlihat dari prosedurnya yang dilihat. Prosedur langkah-langkah yang dikumpulkan dalam proses menemukan suatu hasil. Artinya bahwa di dalam PTK, pada dasarnya kita melihat proses yang terjadi. Dengan proses yang benar, maka akan menghasilkan suatu output yang
benar juga. Dalam arti kata peningkatan suatu output. Artinya di sana kita bisa menganalisa, melihat dari setiap langkah atau siklus yang digunakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses penelitian PTK itu kan banyak prosedur yang harus kita lihat apa yang digunakan, apakah dia taksonomi belum atau apa yang kita gunakan di sana. Itu aja sebagai tambahan. Baik, terima kasih Pak Sukiman. Silakan, masih ada tambahan dari teman-teman yang lain? Atau dari Mbak Hafiza mungkin? Ada sedikit menambahkan, kalau udah benar yang disampaikan oleh Pak Sukiman tadi, saya jadi salfok sama namanya karena ingat Profesor Sukiman dari Universitas Negeri Semarang. Baru kemarin webinarnya. Bisa terjadi. Semoga jadi profesor ya Pak. Amin, amin, ya. amin. Ya, kembali sedikit menambahkan kalau PTK menurut saya itu benar, itu masuk penelitian kualitatif karena dia memiliki prosedur-prosedur, ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk mencapai atau untuk mentargetkan berubah dari yang sebelumnya. Jadi di dalam PTK juga ada harus dilakukan dan ada deskriptifnya juga ya Pak? Iya Pak, benar Pak. Mungkin sedikit itu ya bisa saya tambahkan tentang PTK itu termasuk penelitian kualitatif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi tambahan ya, tanggapan dari Pak Sukiman dan Mbak Hafiza terkait dengan PTK tadi, dan kedua-duanya juga menyebutkan bahwa PTK itu lebih condong ke kualitatif ya, karena terkait dengan bisa dilihat dari karakteristiknya gitu ya, kemudian proses yang dilakukan ketika PTK itu menunjukkan bahwa dia termasuk ke penelitian kualitatif, seperti itu ya. Baik, cukup ya mungkin untuk pertanyaan pertama. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu deskripsi tren tadi. Tren. Mungkin silakan Mbak Ani. Terima kasih Mbak Eka. Mungkin di karakteristik yang mana ya? Kuantitatif ya Mbak Devi ya? Iya. Poin 1. Menjelaskan masalah penelitian melalui deskripsi tren. Maksudnya di sini itu kita mendeskripsikan kebutuhan yang akan kita jelaskan tentang hubungan antar variabel. Oh, maksudnya yang pada saat kita penelitian kita harus menentukan variabel penelitian kita dulu ya Mbak ya? Iya, misalnya variabel misalnya tentang satu kelas yang memakai metode konvensional dengan tidak menggunakan metode atau dengan metode pembelajaran kooperatif gitu contohnya. Pengaruhnya gitu, hubungannya. Jadi yang maksudnya tren itu pas metode yang kita gunakan pada saat penelitian gitu. Iya. Gimana dengan teman-teman lain? Ada tambahan? Baik, itu tadi dari Mbak Ani. Silakan kalau ada teman-teman lain yang memberikan tanggapan. Halo? Ya, silakan. Pak Sukiman. Dalam asumsi saya bahwa deskripsi tren itu bahwa menampakkan gambaran yang jelas antar hubungan antar variabel yang ditentukan dalam konteks penelitian. Jadi otomatis kalau seumpamanya penelitian, keterkaitan antar variabel yang muncul, maka akan memudahkan kita dalam menentukan arah daripada suatu pertanyaan penelitian. Apa yang kita inginkan dalam konteks penelitian itu? Itu aja. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya. Silakan kalau ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain tentang deskripsi tren tadi. Mbak Devi,
Sudah cukup jelas? Cukup. Terima kasih, Mbak. Oke, cukup ya. Baik, kita lanjutkan kalau gitu ke pertanyaan ketiga, pertanyaan yang terakhir tadi, terkait contoh penelitian kualitatif dan kuantitatif, masing-masing satu gitu. Bisa disebutkan, Mbak, misalnya contoh yang seperti ini masuk ke penelitian kualitatif, kemudian ini contohnya masuk ke penelitian kuantitatif. Mungkin tadi teman-teman pengen dijelaskan seperti itu. Silakan, Mbak Ani. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh dari kuantitatif ini sepengetahuan saya ya. Maaf kalau salah. Kalau saya skripsi dulu tentang pengaruh menggunakan metode kooperatif tipe think per share. Nah, itu menggunakan kuantitatif itu. Pengaruh antara kelas 1 dengan menggunakan kelas konvensional yang tidak menggunakan metode itu dengan kita bandingkan dengan metode yang kita gunakan. Apakah itu lebih besar yang kita pakai menggunakan metode itu, apakah kelas satunya lebih tinggi nilainya dari kelas yang kita contohkan variabel apa itu namanya menggunakan metode kooperatif think per share itu. Nah, untuk yang kalau yang kualitatif apa ya? Dan bisa bantu Pak, saya kurang paham kalau kualitatif itu Pak, Mbak. Baik, ada tambahan dari Mbak Hafizah? Yang lain dulu, yang lain mana tahu ada tambahan. Silakan, ada tambahan dari teman-teman yang lain tentang contoh penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tadi yang kuantitatif ya sudah diberikan contoh, itu pengaruh gitu ya, pengaruh satu model pembelajaran yang diterapkan terhadap kelas tertentu gitu ya, kelas dan kelas lain menggunakan pembelajaran yang konvensional gitu ya. Iya. Ya, ada kelas kontrol kira-kira gitu ya, ada kelas eksperimen. Iya. Kira-kira ya. Iya, Mbak. Kemudian yang kualitatifnya tadi yang itu saya belum paham mulai yang itu, Mbak. Mungkin bisa kita diskusikan sama-sama teman-teman, ada yang bisa memberikan contoh tentang penelitian kualitatif yang sifatnya kualitatif. Mungkin bisa diarahkan slide-nya ke karakteristik kualitatif, Mbak. Ini udah. Supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini tahapan prosesnya ya. Nah, kira-kira contoh penelitian yang karakteristiknya seperti ini, gitu. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh penelitian apa? Izin menjawab, Moderator. Mungkin untuk penelitian kualitatif, saya bantu jawab karena kebetulan kemarin waktu skripsi saya penelitian kualitatif, yaitu saya membuatnya tentang pengembangan LKPD atau kita membuat suatu pengembangan. Jadi di kualitatif itu kita membuat perubahan atau membuat cara baru yang berbeda dari mulai dari yang konvensional menjadi yang tren kayak gitu. Contohnya kemarin kan LKPD-nya itu seperti sebelumnya namanya kan LKS, lembar kerja siswa. Nah, sekarang kan diganti menjadi lembar kerja peserta didik di LKPD. Nah, LKPD itu kita bikin pengembangan berdasarkan teori-teori yang kita pelajari seperti itu. Teori-teori yang misalnya kemarin saya memakai teori Vygotsky, yaitu tentang konstruktivisme, tentang konstruk, yang mana itu siswa melihat LKPD itu melalui gambar-gambar. Dari gambar itu anak bisa memikirkan, dia yang memikirkan apa jawaban dari gambar-gambar yang dilihatnya. Seperti itu untuk penelitian kualitatif. Nah, kualitatif itu bisa juga berbentuk deskripsi.
Kalau kuanti kan berbentuk hitungan ya. Iya. Dalam bentuk hitungan, biasanya itu seperti yang Mbak Ani sampaikan sebelumnya. Kalau kuanti itu kita contohnya penerapan pembelajaran apa ya? Contohnya penerapan pembelajaran scaffolding contohnya. Nah, di situ kita melihat kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Seperti itu. Lebih dan kurang saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Afiza. Jadi itu tadi Mohon ya. maaf kalau saya masih terbata-bata, masih belajar juga soalnya. Sama-sama belajar. Soalnya saya masih kecil juga dari mbak-mbak yang lain atau bapak juga. Ya, jadi tadi yang disampaikan oleh Mbak Afiza yang terkait dengan pendidikan kualitatif itu lebih kepada bentuknya yang bersifat pengembangan gitu ya tadi ya, kemudian bentuknya deskripsi juga deskriptif itu ya yang untuk contoh kualitatif. Sedangkan kalau yang kuantitatif itu lebih banyak pengolahan data gitu ya, menghasilkan data-data. Iya benar. Lebih ke sana. Seperti tadi contohnya pengaruh mungkin bisa masuk contoh seperti eksperimen gitu ya, masuk ke penelitian kuantitatif. Itu untuk pembahasan bab 1 tadi, kemudian ada 3 pertanyaan tadi dari teman-teman. Apakah sudah cukup atau masih ada yang mau dibahas mungkin terkait dengan bab ini? Dari sedikit teman-teman yang lain. menambahkan ya, Mbak Ika. Halo. Tambah boleh, Pak. Ya, sedikit menambahkan kalau dalam konteks penerapan itu kalau saya melihat itu konteksnya berbicara tentang otomatis dia sudah lari ke kualitatif kalau sudah kata-kata penerapan. Tetapi kalau sudah mengatakan perbandingan atau studi analisis itu dia sudah mengatakan larinya ke penelitian kuantitatif. Jadi berawal dari konsep awalnya atau judul suatu penelitian, kalau sudah konsepnya penerapan, maka kita konteksnya itu pasti sudah dilarikan ke kualitatif. Kalau saya melihat seperti itu, seumpamanya penerapan teorema TGT. Nah, itu kooperatif tipe TGT, kooperatif tipe itu otomatis larinya ke bisa juga, Pak. Ya, jigsaw, ya itu otomatis kan itu kan namanya penerapan. Dalam hal ini kan ada tahapan dalam konteks itu, ada tahapan prosedur yang dilihat di sana. Maka katakan kalau sudah lari ke kata-kata penerapan, saya condongnya itu larinya ke kualitatif. Itu aja sebagai pendapat pribadi saya. Otomatis kalau sudah penerapan itu lari ke kualitatif, tetapi kalau melihat analisis atau apapun, atau dibanding atau perbedaan prestasi belajar atau apapun, maka itu pasti larinya ke kuantitatif. Itu aja sebagai tambahan. Baik, terima kasih Pak. Jadi itu ya tambahan dari Pak. Mungkin melihat judul-judulnya gitu ya Pak ya. Kalau di kita lihat dari garis judulnya. Ya, garis judulnya. Kalau mengandung kata-kata penerapan gitu ya atau aplikasi itu larinya ke kualitatif. Larinya seperti perbandingan gitu ya, analisis sifatnya itu larinya ke kuantitatif gitu ya. Oke, ada tambahan? Mohon maaf Mbak, menambahkan sedikit atau memberikan pandangannya. Kalau tadi Pak Sukiman bilang kalau kita judulnya kita ambil dari kata penerapan di awalnya bisa dikatakan itu kualitatif. Tapi menurut saya itu ada beberapa sebelumnya saya lihat skripsi, kalau kata penerapan itu tergantung nanti apa yang dituju, Pak. Apa tujuannya. Dilihat dari penerapan, kalau misalnya penerapan tentunya nanti ada analisis juga kan, kelas kontrol dengan kelas eksperimen juga. Pasti ada perbandingan juga nanti. Kalau kita melakukan penerapan, apakah ada perubahan dari pembelajaran sebelumnya ke pembelajaran yang kita terapkan, kayak gitu, Pak. Mungkin sedikit berbeda pandangan ya, Pak. Suatu pendapat itu kan biasa berbeda pandangan. Iya Pak, benar-benar Pak. Dalam konteks namanya penerapan, otomatis ada tahapan yang dilihat. Tetapi kalau sudah larinya ke melihat perbedaannya, konsep perbedaannya, maka dia pasti larinya ke kualitatif. Ada
namanya kelas kontrol dan kelas kelas eksperimen. Itu kalau dalam pandangan pribadi saya, otomatis kalau sudah penerapan, maka ada tahapan yang muncul di sana. Seperti yang dikatakan tadi, apa judul yang skripsi yang di awal tadi, yang Mbak Hafiza sampaikan tadi katanya? Penerapan apa itu? Contohnya dalam penerapan pembelajaran tipe jigsaw, gitu Pak. Nah, kan kalau tipe jigsaw itu kan otomatis ada tahapan-tahapan yang dilalui dalam pembelajarannya. Jadi otomatis kita, kalau kita melihat tahapan itu, maka itu otomatis larinya ke pada dasarnya kualitatif. Itu kalau saya melihat seperti itu aja. Karena kita Baik, menggunakan Pak, untuk lebih lanjutnya mungkin bisa kita cek buku nanti di perpus, Pak. Atau bisa kita tanyakan ke Prof yang ahlinya. Iya, malah memang larinya ke sana juga nantinya. Iya. Yang dimaksud Bapak tadi penerapannya itu apa ya? Untuk satu penerapan yang di dalamnya tuh mengandung proses prosedur-prosedur seperti itu, ya, bukan untuk penerapan yang ada analisisnya, gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau penerapan yang sifatnya beranalisis, ya benar ya, mungkin lebih larinya ke perbandingan jatuhnya ya, kalau ada analisisnya. Kan kita kayak tadi membandingkan kelas 1 dengan kelas lain gitu ya. Nah, jatuhnya jadi perbandingan ya. Perbandingan larinya ke kan otomatis konteksnya analisis jadinya kan. Analisis penerapan tipe jigsaw itu. Pembelajaran tipe jigsaw larinya kan seperti itu kata-katanya. Bukan penerapan berbeda kata penerapan pembelajaran tipe jigsaw dengan analisis penerapan tipe jigsaw dengan kelas menggunakan tipe jigsaw dan kelas tidak menggunakan tipe jigsaw kan berbeda kata dari judulnya. Itu kalau saya melihat seperti itu. Oke, baik Pak. Ya. Itu aja sebagai jawaban. Masih kalau ada teman ke yang lebih tahu ini agak grogi ngomongnya. Sama aja. Sama, Mbak. Kita kan sama-sama belajar. Iya, Pak. Pak kan senior di sini. Nggak ada senior ya. Iya, sama-sama belajar. Kita juga baru mempelajari. Baru masuk kan? Baik, mungkin masih ada tambahan lagi? Atau ada yang mau didiskusikan lagi oleh teman-teman? Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Mbak? Kawan-kawan yang lain? Ada pertanyaan baru mungkin ya, yang tadi 3 sudah kita jawab dan sudah kita diskusikan. Nah, mungkin ada pertanyaan baru masih terkait bab ini ya, materi bab ini. Silakan kalau ada teman-teman. Dari yang lain? Mungkin saya mau tanya Mbak, ini kan ada desain teori beralas nih. Nah ini saya nggak ngerti maksudnya gimana ini, desainnya gimana gitu. Ada yang ngerti nggak? Ada yang paham nggak dengan teori beralas? Desain teori beralas ini ya? Ya, atau desain etnografi itu kan baru dengar itu soalnya. Di atasnya apa Mbak? Coba lihat sebentar. Sebelum ini. Desain. Ini ya, desain penelitian terkait kuantitatif dan kualitatif. Iya. Mungkin ada yang sudah paham tentang desain ini? Nah, yang ditanyakan itu desain yang teori beralas tadi ya? Iya. Dan seterusnya. Silakan teman-teman. Bantu jawab nggak? Pendapat tentang desain teori beralas, ada yang pernah dengar? Saya juga kayaknya baru dengar ya. Iya, makanya. Tapi di sini ada sistematis. Kalau menurut saya desain teori beralas ini mungkin menurut pandangan saya teori beralas ini kita mendapatkan, dia kan di sini dibilang prosedur kualitatif ya. Kalau kualitatif berarti kita mendapatkan data-data dari
data sekunder jadinya, dapat data sekunder, bukan data yang langsung kita dapatkan dari peserta, tapi kita dapatkan dari hasil penelitian orang, seperti itu mungkin. Karena beralas kan teori. Oh iya. Kemudian Mungkin mungkin lebih ini ya, data sekunder. penelitian sosial gitu ya mungkin ya. Makanya Iya. dengar ya kalau Ngambil data. Ngambil data dari eksak mungkin yang tadi yang sering kayak eksperimen dan seterusnya gitu ya. Tapi ini mungkin karena itu juga ada proses, tindakan, interaksi, mungkin lebih kayak penelitian-penelitian di sosial gitu ya kali ya. Ya, dia berdasarkan kuesioner atau kita memberikan angket kayak gitu, Mak. Mohon maaf. Lagi silakan. Iya, mohon maaf. Ntar kalau saya lihat desain teori beralas ini apa itu dalam bahasanya bukan desain teori grounded itu. Dalam kata pembagiannya. Buku aslinya ya. Iya. Sebelum diterjemahkan. Iya, kayaknya iya, Pak. Iya. Iya, grounded ya. Kalau melihat bentuknya itu kan desain teori grounded. Artinya kalau kebetulan saya juga di bab 13 itu udah salah saya. Tapi saya belum melihat secara utuh gitu. Makanya saya katakan desain teori beralas ini saya agak jadi bingung kalau saya katakan kalau di desain teori grounded otomatis kan ada teori grounded yang muncul di sana dasarnya. Itu saya katakan apa memang bunyinya harus diartikan desain teori karena suatu teori namanya grounded, teori grounded masalahnya. Maksud saya gitu seperti itu. Berarti nggak bisa kita bahasa Indonesia kan jadinya ya, Pak? Karena dia ya asumsi saya seperti itu. Ya. Makanya, karena di sana dalam konteks bab 13 itu dalam buku aslinya itu desain teori grounded. Ya. Nah, kalau saya katakan dalam tanda petik, kalau desain teori grounded otomatis bukan desain teori beralas. Saya katakan seperti itu karena ada prosedur tahap-tahapan langkah yang muncul di sana. Itu maksudnya ada siklus yang terjadi di sana. Jadi itu maksud saya. Oh, berarti makanya teori beralas ini jadi asing namanya ya, Pak? Iya. Itu makanya saya agak melihatnya. Memang kalau kita translate secara utuh ya memang seperti mungkin ada desain teori grounded itu dikatakan desain teori kebumian atau dasar gitu ada itu ada memang dasar. Makanya kalau saya melihat itu teori beralas karena suatu teori otomatis ada dasar orang mengeluarkan teori. Makanya saya katakan seperti itu. Kalau saya hanya berasumsi gitu karena saya juga belum begitu memahami, mungkin grounded itu adalah suatu teori dalam konteks kerangka penelitian kualitatif gitu aja. Jadi kerangka penelitian kualitatif berdasarkan teori grounded gitu maksudnya. Itu kalau saya seperti itu asumsi saya. Ada panduannya jadi bisa diasumsikan itu teori grounded ya, Pak? Iya, kalau saya melihat seperti itu. Artinya otomatis di sana berbicara tentang teori grounded. Desain teori grounded berdasarkan sistematis. Kan di sana ada muncul, ada sistematisnya, ada prosedurnya, ada penelitian yang dilakukan dan menghasilkan, gitu maksudnya. Ada desain yang tahap-tahapan yang ada di sana. Jadi mohon maaf, itu dalam asumsi saya tadi seperti itu. Itu yang dikatakan dalam konteks desain teori beralas. Kalau saya, makanya saya juga agak bingung nih kalau mengatakan teori beralas tadi. Ya, mohon maaf ya. Itu aja saya hanya membahas tentang kata beralas itu aja. Kalau saya tidak salah lihat itu ada kata beralas atau dasar atau dikatakan dalam konteks itu dasar teori grounded gitu saya kalau saya lihat gitu. Baik. Ya itu aja sebagai tambahan. Ya, terima kasih Pak tambahannya. Ini tuh tadi mungkin saran untuk yang penyaji. Ya. Silakan. Ya, Mbak. Mungkin saran untuk Mbak penyaji. Saya ngomongnya atau ya lanjutkan. Ya, silakan. Untuk dia dasar teori beralas itu mungkin bisa diganti atau diganti menjadi teori grounded ya, Mbak. Istilahnya kita tanyakan lagi yang lebih tahu gitu, karena saya juga belum memahami terlalu gitu. Kata-kata teori itu biasanya munculnya mengambil nama orang dan seterusnya, yang biasa menggunakan itu. Itu maksud saya. Oke. Ini dari translate ya, Mbak. Buku PPT-nya ini tugas mentranslate buku. Iya, mentranslate. Baik, Mbak, lanjutkan.
Baik, itu tadi untuk desain teori grounded tadi ya, bukan beralas. Dari grounded ya. Yang berdasar dari ya, teori ini tadi ya, pendapat ya kira-kira dari seseorang. Kemudian ada lagi yang mau dibahas tadi diskusikan. Yang bahas yang bawahnya Mbak, desain etnografi. Etnografi. Oke. Desain etnografi mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Tapi di situ juga sudah ada ya. Ini juga salah satu jenis penelitian kualitatif ya di situ ya. Desain yang digunakan di penelitian kualitatif. Mendeskripsikan. Etnografi mungkin lebih tentang budaya gitu ya. Ya. Seperti banyaknya penelitian Prof tentang etnomatematika, Mbak. Oh iya, itu banyak etnografi, tuh Pak banyak. Tentang etnomatematika Bengkulu. Nah, iya. Iya, itu Pak. Mungkin untuk etnografi. Masih ada lagi teman-teman? Atau sudah cukup? Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau menanggapi lagi atau ada yang mau dibahas lagi di bab ini, proses pelaksanaan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sudah cukup ya sepertinya? Yang lainnya pada dia kemana ya? Menyimak, Pak. Yang lainnya menyimak. Sama-sama menyimak. Ya, silakan kalau ada tanggapan, saran dari teman-teman yang lain. Sama belajar. Iya, kita sama-sama belajar. Kalau salah, sama-sama salah kita ya. Nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa, nanti kita bisa perbaiki ya kan? Iya benar. Silakan teman-teman. Kalau tidak ada lagi, mungkin maaf, Mbak Olivia, apakah temannya Mbak Hafiza? Apa? Mbak Olivia. Geza itu Mbak. Geza. Geza, Mbak Geza lupa ganti nama tadi waktu keluar. Ya. Ya, ya. Nama besarnya, Olivia nama kecilnya. Baik, sepertinya cukup ya teman-teman. Mungkin terakhir dari Mbak Hafiza ada yang mau disampaikan atau ditambahkan terkait kita hari ini. Silakan Mbak. Udah nggak ada lagi ya tambahan dari kawan-kawan yang lain? Yang lain sepertinya cukup. Oke. Saya sampaikan, ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah pertemuan sore hari ini. Saya mewakili Prof. Sedikit membantu, mungkin ada salah juga dalam penyampaian, saya mohon maaf. Untuk penyampaiannya sudah bagus, sudah banyak kita yang paham dan bisa kita berdiskusi, walaupun kita masih ada yang kurang-kurang dalam memahami materinya gitu. Untuk
di sini mungkin saya sebagai saran aja sedikit untuk menambahkan dalam pembuatan PPT. Kalau kita membaca seperti ini, tentu apa ya, agak sulit untuk memahami kayak gitu. Jadi banyak sama seperti kita membaca buku. Sedangkan PPT kan kita menjelaskan poin-poin kayak gitu. Kalau kita membaca seperti ini, kalau tulisannya banyak seperti ini, kan kita jadi pusing dan banyak menghabiskan waktu untuk membaca ini penjelasannya kayak gitu. Mungkin itu saran dari saya aja. Kita sama-sama belajar. Salah dan salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sarannya dari Mbak Hafizah, mungkin lebih terkait tampilan gitu ya. Iya. Nah, PowerPoint, jadi yang lebih ditonjolkan tuh poinnya, mungkin seperti itu ya, kira-kira ya. Iya, kalau banyak tulisannya nanti kita kan jadi bingung juga, membacanya juga menghabiskan banyak waktu juga kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Hafizah atas sarannya. Mungkin nanti bisa kita terapkan untuk teman-teman, untuk Mbak Ani juga, dan untuk kami juga, teman-teman yang lain juga. Ya. Mungkin cukup ya, teman-teman, presentasinya Mbak Ani juga, kemudian saran-sarannya tadi juga sudah terkait dengan materi hari ini. Dan tadi juga sudah kita berdiskusi banyak ya terkait materi ini. Sepertinya saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini ya. Kita tutup saja ya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan presentasi bab 1 penelitian pada hari ini. Mungkin insya Allah akan kita sambung kembali pekan berikutnya di jam yang sama. Saya selaku moderator mohon maaf jika banyak kesalahan juga pada saat membawa diskusi ini ya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tutup dulu